Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejagat raya ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Cia Official di sini guys. Nah, video kali ini aku akan membahas banyak sekali konten yang bisa dijadikan referensi buat teman-teman semua untuk video konten TikTok teman-teman di bisnis. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman baru aja stay tune di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Supaya apa? Supaya setiap ada video terbaru teman-teman bisa mengetahuinya guys. Nah, kali ini sesuai yang ada di thumbnail yang aku buat, kali ini aku akan membuat 10 ide konten TikTok tentang bisnis. Jadi, ide konten-konten ini bisa dijadikan untuk teman-teman seller atau teman-teman yang suka berjualan atau teman-teman yang pokoknya seputar bisnis gitu. Jadi bisa dijadikan untuk referensi bisnis guys. Stay tune on my video. Jangan lupa untuk lihat dan tonton sampai habis supaya teman-teman itu nggak gagal paham sebenarnya apa sih isinya kayak gitu ya. Tapi buat teman-teman yang punya referensi yang berbeda, boleh komentar di bawah. Let's get to sharing on my comment guys. Nah, udah penasaran belum? Apa sih sebenarnya konten-kontennya? Mari kita mulai ya guys. Untuk yang pertama, konten apa sih yang bisa dijadikan untuk yang pertama ini? Yang pertama ada video tutorial. Nah, kalau punya teman-teman itu misalkan adalah jualan bisnis ini ya guys ya, hijab nih. Nah, teman-teman cara buat kontennya seperti apa? Nah, modenya teman-teman itu bisa menggunakan tutorial hijab misalnya ya. Jadi kalau misalnya soft selling itu pasti akan lebih banyak sekali peminatnya daripada hard selling. Kalau hard selling itu seperti oh ini beli aja hijabnya kayak gini ya guys. Jadi orang-orang itu kayak kaku gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya membuat video tutorial membuat hijab, kayak misalnya mau kondangan, tutorialnya hijab seperti apa, kalau misalnya di acara resmi, tutorial hijabnya seperti apa, di situ teman-teman bisa langsung aja sematkan di keranjang seperti ini gitu guys untuk modelnya. Nah, contohnya kalau misalnya buat konten itu tutorial hijabnya seperti apa nih, aku pakai kayak gini dan bahan yang aku pakai gini adalah pashmina guys. Dan buat teman-teman ini cocok banget loh di segala suasana, misalnya untuk acara hijab, untuk kondangan dan lain-lainnya. Yang mau bisa langsung klik keranjang kuning aja ya. Itu contohnya ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita mau jualan itu bisa disediakan untuk self selling juga, dan juga hard sellingnya bisa dikurangin. Soalnya ada beberapa orang yang misalnya kalau lihat video kita itu kalau misalnya hard selling itu lebih kayak kaku gitu ya guys ya. Tapi kalau soft selling itu akan menarik kembali jadi nonton video kita kayak nggak nonton video iklan, tapi nonton ya tutorial hijab. Tapi teman-teman yang beli nih, kalau misalnya ada konsumen yang beli, dia bisa langsung klik di keranjang teman-teman. Nah, itu untuk video yang pertama, yaitu video tutorial. Nah, yang kedua, ide konten yang selanjutnya adalah educational kayak gitu ya guys ya. Nah, educational ini adalah memberikan edukasi, seperti misalnya teman-teman ini jual hijab lagi ya. Aku contohkan jual hijab lagi ya guys ya, biar mudah aja karena udah aku pakai kayak gitu ya. Nah, contohnya teman-teman kalau misalnya teman-teman itu lagi di acara yang misalnya terik matahari yang panas banget gitu ya, sebenarnya hijab apa sih yang cocok digunakan pada saat itu dan bahannya apa? Mari yuk kita ketahuin dulu kayak gitu ya guys ya. Jadi yuk kita ketahuin dulu supaya teman-teman kalau misalnya di bawah terik matahari walaupun menggunakan hijab tapi tetap fresh dan juga nggak bikin kayak kepanasan kayak gitu. Nah, trik-triknya seperti apa dan bahan-bahan yang diperlukan, atau kalian bisa memilih bahan seperti apa, langsung aja yuk guys. Seperti ini ya, bahan yang kalian bisa gunakan adalah menggunakan bahan yang tipis namun tidak transparan guys. Dan juga teman-teman bisa menggunakan bahan yang lebih nyaman banget seperti vol dan lain-lainnya. Kalau vol itu bisa digunakan pada saat siang terik matahari itu, pas kita kena terik matahari, jadi kita itu kayak nggak merasa lebih kepanasan gitu ya guys. Dan pemilihan warna juga sangat mempengaruhi sekali. Kalau misalnya teman-temannya di bawah sinar matahari, teman-teman bisa menggunakan warna-warna seperti warna putih dan warna-warna lainnya. Hindari untuk menggunakan warna hitam, karena kalau warna hitam itu akan menyerap sinar matahari, jadi kita akan merasa panas kayak gitu guys. Ya, itu adalah untuk konten educational. Jadi kita memberikan edukasi yang sedikit
tapi kayak ada konten-konten yang ada humorisnya gitu ya guys, kayak ada menghiburnya, jadi ada entertaining dan juga educational. Jadi bisa dikombinasikan antara kedua gitu ya guys ya. Nah, yang ketiga adalah hashtag challenge. Ya, tadi aku udah yang pertama tutorial, yang kedua educational, dan yang ketiga adalah hashtag challenge. Nah, contohnya bagaimana sih Kak contohnya ini? Jadi hashtag challenge ini teman-teman itu mempunyai hashtag sendiri untuk produk teman-teman. Contoh ya, misalnya aku menggunakan produk aku lagi ya guys ya. Ini menggunakan produk yang dari produk aku sendiri, dari aku punya hashtag tersendiri. Contoh yang aku buat adalah misalnya Ica Daily Fashion kayak gitu ya guys. Nah, buat teman-teman aku lagi ada event nih. Kalau buat teman-teman itu mau mendapatkan banyak views dan juga mendapatkan giveaway hanya untuk 3 orang pertama yang berhasil dan videonya menarik, nanti kalian bisa pakai hashtag Ica Official Fashion. Nah, teman-teman, kalian bisa mendapatkan kesempatan loh. Hanya 3 aja yang akan menarik videonya, nanti bakal dipilih dan juga dapat hadiahnya. Nah, seperti itu ya contohnya teman-teman ya. Untuk videonya nanti kalian bisa kreasikan sendiri, karena aku yakin teman-teman itu udah hebat-hebat banget untuk membuat konten. Dan kalau misalnya kalian itu bingung nih cari konten apaan, kalian boleh juga searching video yang lain juga dan lebih banyak explore lagi. Oke ya guys, itu adalah hashtag challenge. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, masih banyak sekali nih guys. Aku tahu ini videonya bakal lama banget, tapi stay tune karena ini sangat bermanfaat sekali buat ide konten TikTok di bisnis ya guys ya. Nah, selanjutnya adalah company profile. Nah, company profile ini adalah tentang sebuah perusahaan teman-teman. Misalnya company profile ini menceritakan bagaimana berdirinya perusahaan teman-teman. Contohnya kayak misalnya Ica Daily Fashion, awal-awalnya itu berjualan apa, terus awal-awalnya itu bagaimana berdirinya kayak gitu. Jadi kita membangun history di company profile kita supaya ternyata seperti ini ya awalnya, seperti ini ya ternyata cara jualannya, kayak gitu guys. Jadi kita sambil bercerita, kita juga bisa menyematkan produk. Nah, produknya yang kami jual seperti ini di company kami atau di perusahaan kami. Nah, teman-teman juga bisa menyertakan produk-produk teman-teman di video teman-teman, otomatis yang klik bakal ada penjualan. Seperti itu ya. Nah, kita kalau misalnya bikin video tentang bercerita itu, orang-orang aku rasa lebih excited banget ketika kita itu jualannya tuh kayak hard selling banget gitu. Tolong dibeli ini guys, bagus banget, itu kayak kaku banget gitu guys. Kalau misalnya teman-teman itu menjual dengan cara bercerita, menceritakan company profile teman-teman, mereka selain mengetahui company profile teman-teman, mereka juga tahu nih produk teman-teman apa, terus ternyata perusahaan seperti ini, ada perusahaannya, jadi cakep banget kayak gitu ya guys ya. Itu untuk ide konten company profile. Nah, selanjutnya di nomor 5 ini guys, masih nomor 5 ya, sabar ya guys ya. Nah, yang nomor 5 adalah success story. Nah, buat teman-teman nih yang punya udah success story ya, udah sukses dalam penjualan misalnya yang ada di TikTok dalam pandemi kemarin, seperti itu ya guys ya. Banyak sekali ya Kak konten-konten yang di pandemi kemarin itu, semua aspek yang jualan, konten-konten jualan itu pasti dia bergelut di media sosial aja ya, karena mereka nggak bisa jualan offline kayak gitu ya, karena kita juga social distancing. Nah, maka dari itu storytelling untuk success story ini bagus banget untuk disediakan, untuk dijadikan konten bisnis. Contohnya di pandemi kemarin itu kita mengalami banyak sekali penurunan penjualan, tapi dengan ada media sosial kita mampu meraih seperti ini dan penjualannya seperti ini kayak gitu guys. Jadi ada beberapa success story. Ini bukan tentang menyombongkan produk kalian itu dikenal banyak orang atau banyak penjualnya, tidak, tapi ini adalah membangun branding teman-teman. Real success story-nya itu seperti ini. Jadi ini nggak apa-apa banget untuk di bisnis kayak gitu ya guys ya. Yang selanjutnya adalah nomor 6 nih guys, day in my life. Konten day in my life ini sangat populer sekali belakangan ini, dan aku pun juga udah membuat day in my life ini. Kenapa? Karena day in my life ini menceritakan kayak misalnya kita dari bangun, habis itu aktivitas kita, dari melewati
berjam-jam sampai kita udah mulai mau tidur lagi kayak gitu ya guys. Jadi akan dikemas sebagai suatu bentuk cerita pendek atau short video. Jadi menceritakan aktivitas kita dari pagi sampai malam, dan di situ juga bisa disediakan beberapa promosi yang implisit gitu ya guys ya. Jadi ketika teman-teman itu berjualan itu akan lebih santai banget. Jadi kayak a day in my life, terus aku pakai ini gitu ya. Pada kesini beli ini dan aku menggunakan ini guys, nyaman banget loh kayak gitu ya guys ya. Pokoknya aku ketawa teman-teman bisa banget untuk membuat day in my life yang sekreatif mungkin. Teman-teman bisa banget explore di semua sosial media, atau lebih tepatnya di konten juga banyak sekali konten-konten a day in my life. Oke guys, itu contohnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 7, meet the team. Nah, ini banyak sekali digunakan untuk bisnis yang ada di TikTok juga. Kayak mereka itu di satu perusahaan itu kayak bertemu dengan misalnya pejabat ini, dan mereka bertemu dengan timnya, dan kalau mengenalkan beberapa timnya, dan juga kalau misalnya mereka itu ada tim kayak videographer atau editing dan lain-lainnya. Jadi itu mereka itu saling bertemu dan membicarakan suatu project baru, misalnya ada launching produk kayak gitu guys ya. Itu juga bagus banget untuk dijadikan konten. Nah, selanjutnya adalah yang ke-8, testimonial. Nah, testimonial ini juga perlu banget guys. Teman-teman kalau misalnya sudah menjual sebuah produk, terus teman-teman itu sudah mendapatkan testimonial, itu sangat mempengaruhi pembelian sekali ya guys ya. Kenapa? Karena zaman sekarang itu testimoni atau review dari orang-orang lain itu sangat membantu penjualan kita untuk up atau naik lagi, dan bahkan itu lebih dicari banget ya guys, karena bisa jadi itu menjadi bentuk untuk kepercayaan mereka itu untuk membeli produk teman-teman, seperti itu ya. Jadi konten kayak misalnya teman-teman bisa screenshot testimoni dari produk yang sudah dibeli untuk customer teman-teman, itu bisa di screenshot dan bisa dijadikan konten kayak gitu ya guys. Nah, untuk yang ke-9 ini sudah 10 menit tapi belum selesai ya guys. Oke, yang ke-9 adalah udah ke-9 guys. 9 apa 10 ya? Yang ke-9 adalah announcement. Jadi announcement ini adalah kayak memberi informasi tentang kalau misalnya teman-teman ini produknya ingin dikenal, itu bisa teman-teman kalau misalnya ingin memberikan nuansa yang bagus di hijab teman-teman, kalian boleh loh ekspor di media sosial kami seperti dari email, Shopee, dan lain-lainnya. Kalian bisa langsung klik di bio. Nah, aku juga biasanya itu menyertakan klik di bio ini guys. Kenapa? Karena mereka bisa banyak fitur, menyediakan banyak fitur. Contohnya kalau mereka mau beli di Tokped atau di Shopee atau dari konten-konten yang aku udah buat di YouTube, itu bisa mereka itu explore sendiri, mau diklik yang mana, mau dibeli dari mana, ataupun dari WhatsApp boleh banget. Itu ada announcement kalau mereka itu bisa membeli produk teman-teman itu dari berbagai media sosial yang customer punya. Jadi ini akan memudahkan sekali buat teman-teman yang berjualan. Jadi lebih gampang banget ya. Tinggal si customer ini memilih yang mana yang menurut mereka itu mudah untuk membeli produk teman-teman. Oke guys, sampai ngap ya. Tadi udah berapa ya? Kayaknya 10 deh udah aku buat ya guys ya. Ntar testimonial. Oke, aku review lagi ya. Dari yang pertama tadi ada video tutorial, yang kedua educational, yang ketiga ada hashtag challenge, yang keempat adalah company profile, dan yang kelima success story, yang keenam day in my life, dan yang ketujuh meet the team, and yang kesembilan yang ke-8 testimonial, dan yang ke-9 announcement. Jadi 9 ya guys ya, kali ini 9. Tapi yang ke-10 aku bakal kasih ya guys. Untuk yang ke-10 ini adalah tentang packing. Nah, buat teman-teman yang punya bisnis di TikTok ataupun di media sosial manapun atau di marketplace e-commerce manapun, buat teman-teman yang lagi packing itu bisa banget dijadikan untuk video. Misal, wow, ini adalah pecah telur pertama aku guys. Nah, sekarang ikutin aku untuk packing yuk. Jadi kita membuat video untuk packing gitu. Nah, itu juga akan memberikan kepercayaan buat teman-teman seller. Oh, ternyata
barangnya dari produk yang dijual ini ternyata banyak juga yang laku, ternyata banyak juga packingannya gitu guys. Jadi orang lain itu yang melihat video teman-teman itu juga bisa menarik, sehingga mereka juga bisa tertarik untuk membeli produk teman-teman juga. Oke, mungkin itu adalah 10 ide konten bisnis yang bisa dijadikan teman-teman untuk referensi membuat konten. Kayaknya udah lama banget ya guys, ini kayaknya terpanjang deh 13 menit sekian. Tapi teman-teman bisa banget untuk di skip bukan di skip ya guys, tapi di pelan-pelan aja bacanya, pelan-pelan aja videonya, dilihat-lihat aja. Kalau misalnya kalian belum mengerti, kalian boleh banget komen di kolom komentar. Thank you for watching on my video. Kita ketemu lagi di next video. Kalau misalnya teman-teman ada ide atau berbeda dengan yang aku kasih ini, kalian boleh loh komen di bawah guys. Thank you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2,000 years later.